Kupu Mimpi. Dari cerita, hadirkan mimpi. Di sebuah desa yang subur, hiduplah seorang perempuan cantik bernama Dayang Sumbi. Ia tinggal di rumah panggung dekat hutan bersama seekor anjing hitam besar bernama Tumang, yang sebenarnya adalah titisan dewa. Dayang Sumbi sangat pandai menenun. Suatu hari, saat ia menenun kain sutra, alat tenunnya terjatuh ke bawah rumah. Ia bersumpah, siapa saja yang mengambilkannya, jika laki-laki akan ia nikahi, jika perempuan akan ia jadikan saudara. Tak lama, Tumang mengambil alat itu dan menyerahkannya kepada Dayang Sumbi. Karena sumpah adalah kehormatan, ia pun memenuhi janjinya dan menikah dengan Tumang. Meski tak ada yang tahu jati diri Tumang yang sebenarnya. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki tampan dan kuat bernama Sangkuriang. Ia tumbuh menjadi pemuda pemberani, lincah, dan memiliki tenaga luar biasa. Setiap hari, Sangkuriang berburu ke hutan bersama Tumang. Mereka sangat dekat layaknya ayah dan anak. Walau Sangkuriang tak pernah tahu bahwa Tumang adalah ayah kandungnya sendiri. Suatu pagi, saat kabut masih menyelimuti bukit, Sangkuriang pergi berburu. Namun hari itu ia tak mendapatkan hewan apapun. Ia merasa kecewa, malu, dan marah. Dalam perasaan gelap itu, ia tanpa sadar melukai dan membunuh Tumang. Ia membawa hati Tumang pulang sebagai bukti buruan. Saat Dayang Sumbi tahu bahwa Tumang mati di tangan anaknya sendiri, ia menangis, murka, dan terpukul. Ia memukul kepala Sangkuriang hingga terluka dan mengusirnya dari rumah. Darah menetes di tanah, menyatu dengan hujan. Dan Sangkuriang pun pergi mengembara jauh ke seberang hutan dan perbukitan. Bertahun-tahun berlalu. Luka di kepalanya sembuh meninggalkan bekas. Namun, kekuatannya semakin besar. Suatu hari, ia kembali ke desanya sebagai pemuda dewasa. Di tepi sungai yang mengalir tenang, ia bertemu seorang perempuan yang sangat cantik, anggun, dan memancarkan keteduhan yang anehnya terasa familiar. Ia jatuh cinta tanpa ragu. Perempuan itu adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri, yang juga tak mengenali Sangkuriang karena wajahnya yang sudah berubah dewasa. Sangkuriang menyatakan perasaan dan melamarnya. Ibu Dayang Sumbi awalnya hampir menerima. Namun saat melihat bekas luka di kepala Sangkuriang, ia terkejut. Ia sadar bahwa pemuda yang melamarnya adalah anaknya sendiri. Agar tidak menyakiti hati Sangkuriang secara langsung, ia memberikan syarat yang mustahil. Buatlah sebuah perahu besar dan bendunglah sungai hingga menjadi danau. Semua harus selesai dalam 1 malam sebelum fajar. Sangkuriang yang sedang dibutakan oleh cinta dan keyakinan menyanggupi. Ia bekerja tanpa henti. Ia menebang pohon besar hanya dengan 1 ayunan kapak, memindahkan batu, menyusun bendungan, dan merakit perahu raksasa dengan bantuan daya yang tak dimiliki manusia biasa. Angin berdesir, kayu berderak, dan bumi seperti tunduk pada kekuatannya. Malam makin larut, cahaya bulan memantul di air, dan bendungan hampir selesai. Perahu juga hampir jadi. Dayang Sumbi panik. Ia tahu jika syarat itu tercapai, takdir akan mengalami peristiwa yang tak boleh terjadi. Ia lalu menyalakan jerami di bukit timur, membuat cahaya oreng seperti pagi. Para ayam desa pun terbangun dan mulai berkokok.
Suara ayam menggema, mengusik hening malam. Sang Kuryang terkejut. Ia melihat cahaya, mendengar ayam, dan mengira fajar telah tiba. Ia merasa gagal, meski sebenarnya malam masih belum habis. Emosi amarahnya meledak. Ia menghantam tanah, menendang perahu raksasa itu hingga terbalik, lalu menampar bendungan besar hingga hancur. Air sungai meluap drastis, menciptakan lembah besar, aliran baru, dan cekungan raksasa di tanah Pasundan. Perahu yang terbalik berubah menjadi gunung besar berbentuk perahu terbalik, yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Ia berdiri megah, menjadi pengingat bahwa rahasia, amarah, dan cinta yang keliru dapat mengubah alam selamanya. Semenjak itu, masyarakat Sunda percaya bahwa gunung bukan hanya bagian dari bumi, melainkan juga bagian dari kisah manusia, sumpah, dan takdir yang tak boleh dilanggar.